Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan tentang Tai Bayun Seng yang mencoba untuk menerobos ke ranah immortal. Seperti yang udah dijelasin di part sebelumnya, bahwa ketika seseorang ingin menerobos ranah immortal, dia itu harus melewati 3 ujian. Yang mana masing-masing ujian ini tentunya memiliki bahaya masing-masing. Dan bagi mereka yang tidak mampu, maka mereka hanya akan meregang nyawa. Nah, cerita di part sebelumnya itu cukup kompleks sebenarnya. Bahwa seharusnya Tai Bayun Seng itu tidak diizinkan untuk naik ke ranah immortal di dalam tanah terberkati istana kekaisaran. Karena memang sudah ada aturan bahwa Master Gu Immortal tidak boleh masuk ke dalam tanah terberkati itu. Apalagi kalau sekarang seorang Master Gu mencoba untuk menerobos ke ranah immortal. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena itu, roh tanah kemudian marah. Roh tanah yang sebelumnya sedikit terbebas oleh bantuan Fang Yuan, dia akhirnya marah dan ingin mengeksekusi Tai Bayun Seng. Sayangnya di saat itu justru wasiat dari The Great Sun bangun. Karena wasiat dari The Great Sun itu ingin menekan roh tanah, maka singkat cerita kemudian The Great Sun justru membantu Tai Bayun Seng. Dan ini tentu membuat kebingungan dari banyak orang. Lagi pula, Tai Bayun Seng itu juga bukanlah dari keturunan Huang Jin. Maka sebenarnya tidak masuk akal kenapa kok The Great Sun itu membantu Tai Bayun Seng. Ya, semuanya punya alasan, semuanya punya cerita. Dan karena itulah kemudian Tai Bayun Seng secara tidak langsung mendapatkan bantuan dari The Great Sun, yang mana tujuannya adalah untuk melemahkan roh tanah. Ya kayak simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan satu sama lain. Dan karena hal itu, akhirnya Tai Bayun Seng bisa melewati 2 tahap yang pertama. Nah, sekarang Tai Bayun Seng akan melewati tahap ujian yang ketiga. Di part sebelumnya, kemarin sudah diberikan beberapa gambaran terkait dengan hal ini. Mari kita ingat lagi sedikit. Bahwa di tahap 3 ini itu sebenarnya lebih kepada penyempurnaan dari Gu Immortal. Dan seorang Master Gu yang naik ke tingkat Immortal itu tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan Gu Immortal. Karena itu, di beberapa part sebelumnya itu juga dijelaskan bahwa ada beberapa Master Gu yang dia itu sudah peringkat Immortal, peringkat 6, tapi dia tidak memiliki Gu Immortal. Semua itu terjadi karena memang ada syarat untuk pembuatan Gu Immortal. Gu Immortal sendiri memiliki beberapa cara untuk didapatkan. Nah, salah satu yang menjadi kesempatan dari para Master Gu adalah ketika mereka melangkah ke ranah immortal. Tapi seperti yang disebutkan tadi, ada syarat. Bahwa syaratnya peringkat dari apertur yang terbentuk, apertur immortal yang terbentuk, itu harus punya tingkat minimal tinggi. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkat rendah, sedang, tinggi, dan sempurna. Tapi tidak berhenti di situ, bahwa dia juga harus menyerap ki langit dan bumi yang itu minimal ada di kelas ketiga, yaitu banyak sekali. Memang tingkatannya banyak sekali. Ada 4 tingkatan. Pertama itu ketika mereka dapat menyerap ki langit dan bumi dalam jumlah kecil. Lalu yang kedua itu sedang. Yang ketiga itu banyak sekali, dan yang keempat itu berlebihan. Nah, ketika mereka itu memiliki apertur tingkat tinggi dan jumlah ki yang diserap itu banyak sekali, maka dia akan mendapatkan sebuah resep inspirasi untuk menyempurnakan sebuah Gu Immortal. Jadi itu bisa dapat 1 Gu Immortal dari situ.
Kalau misalnya dia bisa mencapai tingkat 4 semua, misalnya aperturnya itu ada di tingkat sempurna dan jumlah ki yang diserap itu berlebihan, maka dia itu bisa menyempurnakan 2 buah Gu Immortal. Pertama, nanti inspirasinya, resepnya itu akan masuk ke dalam kepalanya. Ini juga menjelaskan mengapa ketika itu Tai Baiyunseng dibaca pikirannya oleh Fang Yuan, tapi dia tidak bisa menemukan resep dari Gu Abadi yang dia cari. Karena memang inspirasinya itu baru muncul ketika Tai Baiyunseng melangkah ke ranah immortal. Dan sekaranglah babak ketiga yang harus dihadapi oleh Tai Baiyunseng. Kesempatan untuk mendapatkan sebuah Gu Immortal. Mari kita sambung ceritanya di part 127. Kini Tai Baiyunseng memfokuskan konsentrasinya. Lalu dia segera mengeluarkan Gu Sungai kembali, Gu Gunung kembali, dan Gu Manusia kembali. Ketiga Gu itu adalah Gu Worm penting yang saling terhubung satu sama lain. Dan untuk Gu Manusia kembali itu juga adalah Gu vital milik Tai Baiyunseng. Akhirnya, inilah momen yang paling krusial, pikir Tai Baiyunseng. Lalu, pertama-tama, dia mengirimkan Gu vitalnya ke dalam ki primordial 3 warna. Sesaat kemudian terjadi sebuah ledakan. Bahkan itu sampai membuat seluruh tubuh Tai Baiyunseng bergetar hebat. Ini adalah momen di mana Master Gu Fana melangkah menjadi seorang Master Gu Immortal. Suara ledakan itu terdengar sungguh menakjubkan, bagaikan ledakan kehidupan yang baru. Pada saat yang sama, apertur immortal milik Tai Baiyunseng mulai terbentuk. Tidak seperti apertur fana pada umumnya yang hanya terdiri dari sebuah dinding serta lautan primeval essence, tapi apertur dari ranah immortal itu terlihat seperti dunia kecil yang punya langit berwarna biru seperti kristal, serta memiliki tanah, hutan, dan bahkan gunung. Dan apertur milik Tai Baiyunseng ini memiliki beberapa batu kuning yang ada di dalamnya. Setelah apertur immortal itu terbentuk, apertur itu bagaikan bayi yang baru lahir dan sangat memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Karena itu, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat. Dan dalam sekejap, ada banyak ki surga dan bumi yang mulai bergerak ke arah Tai Baiyunseng. Semuanya mengalir ke dalam apertur immortal milik Tai Baiyunseng. Secara bertahap, apertur immortal milik Tai Baiyunseng mulai berkembang. Akan tetapi, karena aliran ki itu terus menggila, hal ini justru membuat apertur immortalnya menjadi tidak stabil. Menyadari itu, Tai Baiyunseng segera mengirimkan Gu Sungai kembali dan Gu Gunung kembali untuk menstabilkan situasi pada apertur immortal miliknya. Seiring berjalannya waktu, apertur immortal terus meluas, serta aliran waktu yang mengalir di dalam kegelapan itu terus meningkat. Namun setelah beberapa saat, apertur immortal mulai memperlambat penyerapan ki surga dan ki bumi. Saat kedua ki itu menyatu di dalam apertur immortal, terciptalah sebuah kabut dan awan berwarna hijau dan emas yang memenuhi apertur immortal milik Tai Baiyunseng. Selain itu, aliran ki yang padat mulai menghasilkan butiran esensi abadi di dalamnya. Lebih tepatnya, mereka itu adalah esensi abadi anggur hijau milik Master Gu Immortal peringkat 6. Jumlahnya ada sekitar 36 buah. Setelah itu, awan kesengsaraan surgawi dan debu bencana duniawi perlahan-lahan mulai menghilang. Akan tetapi, kabut seperti ki surga dan ki bumi di dalam apertur immortal tetap ada
dan mereka justru mengembun di sekitar Gu Manusia Kembali, Gu Sungai Kembali, Gu Gunung Kembali, serta Gu Worm yang lainnya. Setelah itu terbentuklah sebuah kepompong Qi yang menutupi semua Gu Worm yang ada di sana. Di dalam kepompong Qi itu, setiap Gu Worm mulai mengalami perubahan yang misterius. Inilah saatnya, pikir Tai Baiyun Seng. Lalu dia mengeluarkan sebuah resep Gu yang terlintas di benaknya. Resep Gu itu adalah resep Gu teoritis, yang mana isinya tentu tentang Gu immortal. Meskipun Tai Baiyun Seng tidak bisa menjamin bahwa resep ini akan pasti berhasil, tetapi dia harus tetap mencobanya. Bagaimanapun, Tai Baiyun Seng tidak memiliki banyak waktu dan umur di dalam hidupnya. Terlebih setelah berhasil melangkah ke ranah immortal, indera Tai Baiyun Seng menjadi semakin kuat. Bahkan kesadaran tentang waktunya pun semakin meningkat. Namun sensasi baru ini justru tidak membuat Tai Baiyun Seng menjadi bahagia. Dia justru merasa semakin tertekan dan ketakutan. Semua karena Tai Baiyun Seng bisa merasakan bahwa waktu yang ia miliki tinggal sedikit. Sebelumnya, karena memanipulasi rahasia dari Fang Yuan, Tai Baiyun Seng telah gagal mendapatkan Gu Umur. Jadi, sekarang satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah dengan menggunakan Gu Immortal Manusia Kembali. Namun untuk itu, dia harus menyempurnakannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan Gu ini, nantinya Tai Baiyun Seng bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu sesaat kemudian, Tai Baiyun Seng mengalirkan pikirannya dalam resep Gu teoritis itu, lalu memasukkannya ke dalam kepompong yang ada di dalam apertur immortal miliknya. Sementara itu, Qi Surga dan Qi Bumi merupakan asal-muasal dari seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya itu bisa menggantikan berbagai jenis bahan yang diperlukan dalam proses penyempurnaan Gu ini. Jadi, setelah Tai Baiyun Seng mendapatkan resepnya, dia itu tidak perlu repot-repot menyiapkan bahan. Selama dia memiliki Qi Surga dan Qi Bumi, maka itu sudah cukup untuk menyempurnakan sebuah Gu immortal. Setelah itu, pikiran Tai Baiyun Seng mengarahkan Qi Surga dan Qi Bumi ke arah yang tepat. Tidak hanya itu, dia juga memasuki kepompong, dan dalam sekejap, perubahan besar pun mulai terjadi. Kepompong itu meletus dan menciptakan sebuah kekuatan yang besar yang melahap sisa Qi Surga dan Qi Bumi. Perlahan-lahan, Gu Manusia Kembali mulai berubah menjadi mata badai. Sementara Qi Surga dan Qi Bumi terus terserap dan menjadi sumber daya penyempurnaannya. Ini dia, gumam Tai Baiyun Seng dengan nada bicara yang mengandung rasa puas serta harapan yang sangat mendalam. Setelah itu, banyak resiko serta penderitaan yang dilaluinya. Akhirnya, Tai Baiyun Seng melihat secercah harapan, jika bukan berkat bantuan dari Gedung 88 yang mungkin dia sudah mati saat ini. Setelah memikirkan itu, Tai Baiyun Seng segera mengalihkan pandangannya ke Gedung 88 yang. Meskipun dia bukan keturunan dari Huang Jin, akan tetapi faktanya Gedung 88 yang justru melindunginya. Memikirkan semua itu, Tai Baiyun Seng bergumam. Apakah wasiat dari The Great Sun sudah bangun? Jelas-jelas tanah terberkati istana kekaisaran melarang seorang Master Gu Immortal masuk ke sini. Tapi aku justru memilih untuk melangkah ke ranah immortal dan dengan terang-terangan melanggar peraturan itu. Kan tetapi, mengapa wasiat The Great Sun tetap membantuku? Pikir Tai Baiyun Seng yang tampak kebingungan. Sementara itu, di dalam Gedung 88 yang, Rotana terus mengeluarkan tangisannya. Berkat korosi dari gulung buru bubur, kini segelnya telah terbuka sepenuhnya. Akan tetapi,
Kini roh tanah tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan sama sekali. Justru dia kini dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Di sisi lain, Wasia the Great Sun terlihat sangat bahagia. Dia berkata, "Burung kecil, perjuanganmu tidak ada gunanya." Dengan memanfaatkan Tai Bayun Seng, Wasia the Great Sun secara tidak langsung telah menyerang roh tanah istana kekaisaran, bahkan dia juga melemahkan pondasi dari kekuatannya. Di sisi yang lain, Wasia the Great Sun telah mengulur banyak waktu dan kini dia sudah mulai bisa melihat sebagian besar formasi dari gua wasiat khusus yang sedang mengepungnya. Selama Wasia the Great Sun itu sungguh-sungguh terbebas, maka dia memiliki banyak metode untuk kembali menyegel roh tanah. Meski aku sudah tertidur terlalu lama, tapi itu tidak menjadi masalah. Pertama-tama aku akan menyegel kembali dirimu di tempat yang semestinya. Kemudian, aku akan menghilangkan celah kecil yang ada di gedung 88 Yang. Setelah itu maka gedung 88 Yang akan kembali berdiri dengan kokoh dan akan terus bertahan selama ratusan ribu tahun, kata wasiat Great Sun. Mendengar itu, roh tanah pun tidak bisa menerimanya. Dia berkata, "Bahkan meskipun aku mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan." Setelah mengatakan itu, roh tanah tidak lagi meronta kesakitan. Anehnya, dia terbaring dengan putus asa. Matanya yang terbuka menampilkan tatapan kosong dan dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Melihat ini, The Great Sun tertegun sejenak. Lalu dia pun berteriak, "Burung kecil sialan, beraninya kau melakukan ini." Sementara itu, di luar gedung 88 Yang, setelah awan kesengsaraan surgawi dan debu bencana duniawi menghilang, semua orang sedari tadi terus menyaksikan Tai Bayun Seng. Mereka bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan beberapa di antara mereka juga tidak menyangka kalau Tai Bayun Seng benar-benar akan berhasil di babak ketiga ini. Jika dilihat dari situasi ini, sepertinya Tai Bayun Seng telah berhasil membentuk apertur immortal miliknya. Tapi aku penasaran dengan tingkat apa yang ia dapatkan, gumam Ye Liu Sang. Sementara itu, Heluolan saat ini wajahnya tampak sangat kompleks. Dia bergumam, "Jika Tai Bayun Seng berhasil menjadi seorang masterku immortal, lalu sikap apa yang harus kupilih? Bagaimana aku harus memperlakukan dia?" Lalu, dari kejauhan, Fang Yuan sendiri terus memperhatikan Tai Bayun Seng. Jika ada hal yang tidak terduga yang terjadi, Tai Bayun Seng pasti akan mendapatkan tanah terberkati tingkat tinggi. Akan tetapi, penyempurnaan Gu Immortal juga memiliki resiko yang besar. Bahkan ada kemungkinan akan kembali terbentuk bencana duniawi serta kesengsaraan surgawi. Bahkan ada kemungkinan akan kembali terbentuknya bencana duniawi serta kesengsaraan surgawi di dalam apertur milik Tai Bayun Seng, gumam Fang Yuan. Jika sebelumnya Tai Bayun Seng berhasil menyelesaikan langkah kedua berkat bantuan dari wasiat The Great Sun, tapi untuk babak ketiga ini, Tai Bayun Seng harus mengandalkan dirinya sendiri. Saat Fang Yuan tengah memikirkan banyak hal, tiba-tiba perhatiannya ditarik oleh sebuah celah yang muncul di langit. "Apa itu?" gumam Fang Yuan. Seperti yang diketahui, saat siang hari di langit tanah terberkati istana kekaisaran itu akan terlihat seperti cahaya keemasan yang berkilauan. Sedangkan saat malam hari, dia akan disinari oleh cahaya perak yang redup. Namun, saat ini di langit yang keemasan itu terdapat sebuah lubang yang berwarna hitam, dan jika diperhatikan baik-baik, jelas itu adalah langit malam yang ada di dunia luar. Tak lama kemudian, seluruh tanah terberkati istana kekaisaran mulai bergetar
dan membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Dalam sekejap, awan kesengsaraan surgawi dan debu bencana duniawi mulai terbentuk lagi, serta banyak ki surga dan ki bumi mulai mengalir ke tubuh Tai Bayun Seng dan langsung masuk ke dalam apertur immortal miliknya. "Apa yang terjadi?" teriak Ye Liu Sang dan He Luolan secara bersamaan. Di sisi lain, Fang Yuan tahu apa yang terjadi. Karena terlalu banyak ki surga dan ki bumi yang diserap, sehingga itu membuat pondasi pada tanah terberkati mulai hancur, dan pada akhirnya terbentuk suatu celah yang menghubungkan dunia luar di dataran utara dengan tanah terberkati ini. Itulah asumsi Fang Yuan. Padahal, ini adalah bagian yang dilakukan oleh roh tanah untuk menghentikan The Great Sun. Kini, semua orang yang berada di dalam tanah terberkati istana kekaisaran mulai berteriak ketakutan karena langit di atas mereka semakin terlihat retak. Lalu, mereka bahkan bisa melihat langit berbintang di dataran utara. Tapi, tatapan Fang Yuan masih terlihat tenang seperti biasanya. Hal ini karena dia tahu jika tanah terberkati istana kekaisaran tidak akan menghancurkan ini begitu saja. Dalam analisisnya, Fang Yuan tidak ingin memuji rencana yang telah dibuat oleh The Great Sun. Di sisi lain, Fang Yuan juga mengetahui jika Tai Bayun Seng telah menjadi bidak catur dalam pertarungan antara roh tanah dan juga wasiat The Great Sun. Bahkan dengan metodenya, wasiat The Great Sun pun berhasil mengulur waktu dan membuat skala kemenangan condong ke arah dirinya. Fang Yuan bergumam, tapi meskipun roh tanah tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri, dia masih bisa melakukan hal yang paling mendasar seperti menyerap ki langit dan bumi miliknya sendiri. Fang Yuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tai Bayun Seng. Melihat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang terjadi sekali lagi, banyak orang yang terkejut sekaligus khawatir dengan situasi yang akan dihadapi oleh Tai Bayun Seng. Sementara itu, ekspresi Tai Bayun Seng pun kini terlihat sangat pucat. Bahkan, Tai Bayun Seng juga tidak menyangka kalau hal itu akan sungguh terjadi. Ditambah lagi, tidak hanya di luar, tapi pada saat yang sama, di dalam apertur immortal milik Tai Bayun Seng kini juga mulai terbentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang lain. Dihadapkan pada masalah eksternal dan internal sekaligus, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi oleh Tai Bayun Seng. Dia pun kini terlihat sangat khawatir. Akan tetapi selain Fang Yuan, semua orang tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi sebenarnya. Hanya Fang Yuan yang mengetahui niat sebenarnya dari roh tanah. Sebelumnya roh tanah tidak bisa bersaing dengan wasiat The Great Sun, sehingga pada akhirnya dia menjadikan Tai Bayun Seng sebagai sasarannya. Roh tanah dengan sengaja menghancurkan pondasinya sendiri untuk membentuk awan kesengsaraan surgawi dan debu bencana duniawi yang akan menghancurkan Tai Bayun Seng. Jika Tai Bayun Seng mati, maka dia akan meninggalkan apertur immortal miliknya, dan itu nanti bisa diserap oleh roh tanah, sehingga kekuatan roh tanah akan kembali, bahkan meningkat jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Atau dengan kata lain, apertur milik Tai Bayun Seng itu dapat menjadi nutrisi yang baik bagi roh tanah. Apabila roh tanah mendapatkan nutrisi yang begitu besar, maka dia bisa menghancurkan segel dari wasiat The Great Sun. Dengan begitu, kemenangan akan ada di tangannya. Ini perlahan-lahan awan kesengsaraan surgawi dan debu bencana duniawi mulai membentuk bola petir serta asap yang tebal. Jika seorang Master Gu terjebak di dalamnya, maka Master Gu akan kehilangan panca indera dan tidak akan bisa keluar dari sana. Melihat semua ini, pada akhirnya Fang Yuan mulai merasa khawatir dengan keadaan Tai Bayun Seng. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak ingin Tai Bayun Seng mati dan gagal menyempurnakan Gu Immortal yang ia incar. Namun sayang,
Dengan situasi ini, kekuatan Fang Yuan pun masih terlalu lemah untuk bisa ikut campur. Sesaat kemudian, bola petir dan asap itu mulai bergerak ke arah Tai Baiyunseng. Dan wajah Tai Baiyunseng kini menjadi semakin pucat. Sial, aku terperangkap. Tamat riwayatku. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di dalam aperturku pun mulai terbentuk. Ditambah lagi semua kutipe pertahanan milikku sekarang sudah hancur. Sepertinya tidak ada cara lain selain menggunakannya, pikir Tai Baiyunseng sambil menggertakkan gigi. Setelah itu Tai Baiyunseng lalu mengaktifkan kutipe pergerakan miliknya. Dia pun terbang dengan bebas di udara. Lalu kemudian Tai Baiyunseng bergerak menjauhi asap dan bola petir itu. Ya, inilah salah satu rahasia dari Tai Baiyunseng yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Faktanya, Tai Baiyunseng juga adalah seorang Master Gu dengan kemampuan terbang yang luar biasa. Sekarang, bola petir itu terus meledak, namun tidak mempengaruhi Tai Baiyunseng sama sekali. Tai Baiyunseng terus terbang dengan bebas dan mencari peluang untuk bertahan hidup. Aksi Tai Baiyunseng ini cukup mengejutkan para Master Gu yang melihatnya. Sebenarnya, sebagian besar Master Gu jalur penyembuhan pasti memiliki keahlian pertahanan atau tipe pergerakan. Akan tetapi, mereka semua tidak tahu kalau ternyata Tai Baiyunseng itu adalah seorang ahli tipe terbang yang sangat hebat. Sementara itu di dalam gedung 88 yang, Wasiat Great Sun justru tertawa dan berkata, "Burung kecil, kau benar-benar pandai menikmati hidupmu." Setelah Wasiat Great Sun berkata begitu, gedung 88 yang kembali bergetar dan sebuah pilar cahaya kembali melesat keluar. Lagi-lagi, itu adalah Gu Immortal pengalih bencana. Setelah itu, cahaya dari pilar itu menyinari tubuh Tai Baiyunseng dan mulai menembus asap serta bola petir yang ada di sekelilingnya. Melihat ini, semua orang pun kini berteriak karena merasa kagum. Namun ada beberapa di antara mereka yang merasa iri karena leluhur mereka sendiri justru membantu Tai Baiyunseng sampai seperti ini. Sedangkan dari kejauhan, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya Fang Yuan memang sudah menduga kalau Wasiat Great Sun akan membantu Tai Baiyunseng. Bagaimanapun, Tai Baiyunseng telah menjadi faktor penting dalam pertarungannya melawan roh tanah. Ya, simpelnya, kalau roh tanah ingin menyakiti Tai Baiyunseng, maka Wasiat Great Sun harus melindunginya. Setelah itu Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Inspeksi Keberuntungan. Dia melihat keberuntungan milik Tai Baiyunseng yang mana saat ini semakin menurun. Fang Yuan bergumam. Sebelumnya saat Wasiat Great Sun membantunya, Tai Baiyunseng sudah menggunakan peruntungannya hingga berkurang setengah. Dan sekarang hanya tersisa sekitar sepertiga dari keberuntungan awalnya. Setelah itu, Fang Yuan melihat keberuntungannya sendiri dan ternyata keberuntungan peti mati hitam miliknya malah menjadi semakin tebal. Fang Yuan cukup terkejut saat melihat keberuntungannya itu. Tapi sesaat kemudian, Fang Yuan pun tertawa saat melihat keberuntungan dari orang-orang yang berada di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Lantaran semua orang yang sedang menonton Tai Baiyunseng yang melangkah ke ranah immortal ini juga mengalami perubahan nasib mereka. Tanpa disadari, sebagian dari mereka mulai terdapat lapisan tipis keberuntungan peti mati. Meskipun Heil Wolan masih terlihat memiliki keberuntungan biru yang tidak berubah sama sekali. Menyadari apa yang mungkin akan terjadi, Fang Yuan kemudian berhenti menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan. Dia kembali memperhatikan Tai Baiyunseng. Karena Tai Baiyunseng telah kehilangan semua Gu tipe pertahanan miliknya, sehingga sekarang dia hanya bisa menunjukkan kemampuan terbang tingkat tinggi dan menghindari semua serangan itu. Bahkan jika bukan karena Tai Baiyunseng telah memiliki esensi abadi anggur hijau, mungkin sejak lama dia sudah mati. Tapi sayangnya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga.
Dan sekarang, Tai Bayun Seng menerima serangan dari sebuah bola petir. Bola petir ini memiliki efek khusus, yang mana mereka akan membuat pikiran Tai Bayun Seng menjadi kacau. Sehingga, jika Tai Bayun Seng terus diserang oleh bola-bola petir ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memfokuskan pikirannya. Pada akhirnya, dia akan tenggelam dalam permainan bola petir itu. Helwulan melihat semua itu. Kini dia berpikir, apakah dengan bantuan dari Gu Immortal pengalih bencana, Tai Bayun Seng akan benar-benar bisa menghadapi semuanya. Tentu, Helwulan sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda dari semua orang. Gu Immortal pengalih bencana adalah salah satu hal yang penting dari gedung 88 Yang. Gu ini biasanya digunakan untuk mengalihkan bencana yang ada di dalam tanah terberkati. Tanpa Gu Immortal ini, maka tanah terberkati Istana Kekaisaran akan mengalami bencana duniawi dan kesengsaraan yang sangat mengerikan. Sehingga, wasiat The Great Sun tidak akan mengorbankan Gu yang sangat berharga ini untuk Tai Bayun Seng. Yang artinya, pertolongan dari wasiat The Great Sun sebenarnya cukup terbatas. Fang Yuan masih duduk di atas punggung serigala biru dan terus memperhatikan Tai Bayun Seng. Apapun yang terjadi sekarang semuanya tergantung pada Tai Bayun Seng. Apakah dia bisa selamat dari bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi yang ada di dalam apertur miliknya atau tidak? Bagaimanapun, Fang Yuan sekarang masih berharap supaya Tai Bayun Seng berhasil, karena dia harus mendapatkan Gu Immortal yang disempurnakan oleh Tai Bayun Seng. Di sisi lain, kecepatan Tai Bayun Seng kini semakin melambat. Ancaman internal dari dalam apertur immortal miliknya telah mengganggu banyak perhatian, sehingga reaksinya pada pertarungan di luar pun semakin melambat. Tiba-tiba tubuh Tai Bayun Seng bergetar, dan gerakannya benar-benar terhenti. Saat ini, bola petir terbang ke arahnya, dan pilar cahaya bersinar sangat terang mengelilingi tubuh Tai Bayun Seng. Sehingga terjadilah ledakan akibat bentrokan antara bola petir cahaya itu dengan Gu pengalih bencana. Kini, Fang Yuan, Helwulan, serta Yilui Sang tahu bahwa inilah momen terpenting yang harus dihadapi oleh Tai Bayun Seng. Sesaat berikutnya, apertur immortal Tai Bayun Seng memancarkan cahaya yang sangat terang. Terdapat aura Gu Immortal yang sangat kuat. Rupa-rupanya Tai Bayun Seng sebelumnya berhenti karena dia sudah berhasil menyempurnakan Gu Immortal yang ia inginkan. Kini Tai Bayun Seng memusatkan seluruh perhatiannya di area pusar dari tanah terberkati yang ia miliki. Dari pusat tanah terberkati itu, Gu manusia kembali telah berubah menjadi kepompong besar dan penuh dengan retakan. Lalu sesaat kemudian kepompong itu hancur dan keluarlah seekor kupu-kupu berwarna pelangi. Berhasil, inilah Gu Immortal manusia kembali. Melihat ini, Tai Bayun Seng merasa sangat senang dan dia pun tertawa dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi saat ini Tai Bayun Seng belum aman. Ancaman internalnya masih ada. Di dalam apertur miliknya masih ada awan kesengsaraan surgawi yang membentuk ular hijau bertanduk perak. Sedangkan bencana duniawinya memuntahkan lava panas dan asap yang tebal. Melihat semua ini tentu, itu membuat Tai Bayun Seng merasa tekanan yang sangat kuat. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan Gu Immortal manusia kembali, tapi dia masih harus menyelesaikan masalah ini seorang diri. Meskipun Gu Immortal memiliki kemampuan yang besar, akan tetapi Tai Bayun Seng tidak memiliki Gu pertahanan dan cenderung rapuh. Sekarang, jika kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi berhasil menghancurkan apertur miliknya, maka situasi Tai Bayun Seng akan semakin kacau. Keringat kini tampak mengalir di dahi Tai Bayun Seng. Kini Tai Bayun Seng tahu bahwa dia didesak untuk mengambil sebuah keputusan. Dia berkata, bantuan dari gedung 88 yang terbatas dan mungkin bisa berhenti kapan saja. Dengan memiliki Gu Immortal manusia kembali, aku masih memiliki harapan untuk bertahan. Sepertinya memang tidak ada cara lain yang bisa kulakukan.
Aku harus memotong beberapa bagian dari tanah terberkati milikku." Setelah itu, Tai Bayun-seng pun kemudian mulai memotong beberapa bagian dari tanah terberkati miliknya. Dia menyingkirkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Fang Yuan di Gunung Danghun. Saat itu, Fang Yuan juga memotong beberapa bagian tanah terberkati miliknya untuk menyingkirkan bayangan petir pesona biru. Dan kali ini, Tai Bayun-seng pun melakukan pengorbanan yang serupa. Setelah Tai Bayun-seng memutuskan untuk memotongnya, maka semuanya segera dikirim keluar dari tubuh Tai Bayun-seng. Namun sayangnya, di luar tubuh Tai Bayun-seng itu adalah wilayah dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sehingga tanah terberkati Istana Kekaisaran segera menyerapnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Keputusan Tai Bayun-seng ini tentu membuat Hua-Xia The Great Sun menjadi sangat marah. Setelah dia berusaha melindungi Tai Bayun-seng, tapi pada akhirnya Tai Bayun-seng tetap membuat keputusan yang dapat meningkatkan kekuatan musuh. Tapi meski begitu, Hua-Xia The Great Sun harus tetap melindungi Tai Bayun-seng. Karena jika Tai Bayun-seng mati, maka seluruh apertur immortal milik Tai Bayun-seng akan diserap oleh tanah terberkati Istana Kekaisaran. Jika itu terjadi, maka roh tanah akan menjadi semakin kuat. Setelah Tai Bayun-seng memotong sebagian tanah terberkati miliknya, kini situasi di dalam apertur immortal milik Tai Bayun-seng menjadi sangat stabil. Kini, tubuh ular hijau bertanduk perak itu menyusut hingga 10 kali dari ukuran normalnya. Dan kekuatannya pun kini sudah sangat melemah. Sehingga untuk sementara waktu, masalah internal yang dihadapi oleh Tai Bayun-seng ini dapat dianggap selesai, karena hal ini tidak akan mengancam dirinya. Setelah itu, Tai Bayun-seng kembali fokus untuk menghadapi masalah eksternal. Melihat cahaya dari Gu Immortal pengalih bencana yang masih menutupi dirinya, ini membuat Tai Bayun-seng merasa sangat bersyukur di dalam lubuk hatinya. Lalu sesaat kemudian, Tai Bayun-seng sangat tercengang karena bencana cahaya dari Gu Immortal pengalih bencana mulai menghilang. Seketika banyak bola petir yang langsung mengarah pada Tai Bayun-seng. Namun sebelum semua itu menghantam tubuh Tai Bayun-seng, tiba-tiba gedung 88 yang bergetar hebat dan mengeluarkan kekuatan sedotan yang sangat luar biasa. Bahkan, kini Tai Bayun-seng pun tertarik ke dalamnya. Bagaimanapun, Hua-Xia The Great Sun tidak akan membiarkan Tai Bayun-seng mati begitu saja. Hingga saat ini, cara inilah yang paling aman untuk melindungi Tai Bayun-seng. Hua-Xia The Great Sun menarik Tai Bayun-seng ke dalam gedung 88 yang. Sementara itu, di dalam gedung 88 yang, roh tanah merak giok beku dapat dengan cepat menggerakkan sayapnya. Dia terus menghindari kekuatan yang mengejarnya. Setelah terbebas, tentu dia tidak akan bisa disegel lagi oleh Hua-Xia The Great Sun. Sehingga sekarang, roh tanah dapat mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali, seiring berjalannya waktu, roh tanah mulai kehilangan akalnya. Bahkan dia tidak bisa memilih jalan yang tepat. Pada akhirnya dia sampai menabrak banyak pohon raksasa yang menghalanginya. Di bawah kendali Hua-Xia The Great Sun, bahkan di dalam gedung 88 yang, roh tanah bagaikan burung dalam sangkar. Hua-Xia The Great Sun memiliki kendali manipulasi semua yang ada di dalam gedung 88 yang. Bahkan pepohonan raksasa itu mulai berubah menjadi manusia pohon yang kini bergerak dan mencoba menangkap roh tanah. Pada akhirnya roh tanah pun terjatuh ke tanah dan dia tidak lagi mampu terbang. Selain itu, roh tanah mempunyai firasat jika dia akan kembali disegel oleh Hua-Xia The Great Sun. Dengan putus asa, roh tanah pun berkata, "Jangan berpuas dulu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menang." Setelah berkata demikian, roh tanah kembali mencabut salah satu pondasi dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Dia kembali memancing Ki Surga dan Ki Bumi untuk memperparah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi.
Jika roh tanah memiliki peluang yang lain, dia pasti akan memanfaatkan apertur immortal Tai Bayun Seng, sehingga dia bisa menghancurkan sebagian besar pengaturan yang dibuat oleh The Great Sun. Bahkan meskipun roh tanah tidak bisa menekan gedung 88 yang, tapi jika dia memiliki lebih banyak kekuatan, maka roh tanah bisa mengusir mereka semua keluar dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sayangnya, wasiat The Great Sun menjadi semakin tegas. Bahkan dia lebih memilih untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi hanya untuk melindungi Tai Bayun Seng. Pada akhirnya, roh tanah kembali kehilangan kesadarannya untuk yang kedua kalinya. Lalu, bola petir bertambah 10 kali lipat dan asapnya pun menjadi semakin tebal. Berbagai ledakan terus berlangsung, dan seiring berjalannya waktu, gedung 88 yang mulai mengalami banyak kerusakan. Ada berbagai retakan di segala sisi. Selain itu, kini tanah terberkati Istana Kekaisaran pun menjadi semakin melemah, dan ada banyak lubang yang kini terhubung dengan dunia luar. Karena di dataran utara masih terjadi badai salju, sehingga celah yang ada di sana juga menyebabkan tanah terberkati Istana Kekaisaran mulai mengalami dampak dari badai salju itu. "Burung kecil, lihat kekacauan yang telah kau buat," kutuk wasiat The Great Sun dengan penuh amarah. Kini tanah terberkati Istana Kekaisaran tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk berlindung dari badai salju. Meskipun skala badai salju yang memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran itu masih kecil, tapi tetap saja itu mengganggu suasana damai di Istana Kekaisaran. Sesungguhnya, bencana badai salju yang menyerang dataran utara setiap 10 tahun sekali itu adalah bencana kesengsaraan dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tapi, karena roh tanah mencabut beberapa pondasi dari tanah terberkati ini, maka muncul berbagai celah yang terhubung antara tanah terberkati dengan dunia luar. Karena itu juga, badai salju 10 tahunan itu kini kembali ke dalam tanah terberkati. Saat ini gedung 88 yang menghadapi cobaan yang berat. Dia harus menghadapi malapetaka di seluruh dataran utara. Jika situasi ini terus berlanjut, maka tanah terberkati Istana Kekaisaran pun akan semakin terkikis, dan pada akhirnya tanah terberkati ini akan sungguh-sungguh runtuh. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan situasi ini, yaitu mengaktifkan kembali Gu Immortal Pengalih Bencana untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, lalu mengubah mereka semua kembali ke bentuk Ki Surga dan Ki Bumi. Dengan begitu, The Great Sun dapat kembali membangun pondasi dari tanah terberkati Istana Kekaisaran, lalu memperbaiki celah yang menghubungkannya dengan dunia luar. Meskipun wasiat The Great Sun dapat mengambil resiko dan mengaktifkan Gu Immortal Pengalih Bencana dengan paksa, akan tetapi untuk membuat tanah terberkati Istana Kekaisaran menerima Ki Surga dan Ki Bumi, itu diperlukan kerjasama dengan roh tanah. Tentu hal ini mustahil bagi mereka berdua untuk saling bekerja sama. Namun, beda cerita jika roh tanah mengakui tuan yang baru. Sayangnya, wasiat The Great Sun tidak mengetahui jika Tai Bayun Seng memiliki Gu Immortal manusia kembali yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Sehingga, kini wasiat The Great Sun mulai memikirkan alternatif lain untuk mengatasi masalah ini. Wasiat The Great Sun tahu jika roh tanah akan mengakui sepasang kekasih yang memiliki cinta sejati sebagai tuannya, sekaligus pemilik dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Akan tetapi wasiat The Great Sun memiliki cara lain untuk memalsukan perasaan itu, yaitu dengan menggunakan Gu emosi palsu dan Gu wasiat palsu. The Great Sun kini berpikir, "Burung kecil, kemampuanmu masih sangat jauh jika kau ingin bertarung melawanku." Lalu, dalam beberapa saat wasiat The Great Sun menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, wasiat The Great Sun segera mengarahkan kekuatannya ke gedung 88 yang untuk memeriksa para kandidat yang bisa ia gunakan untuk menipu roh tanah. Saat ini, setelah badai salju memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, semua orang mulai melarikan diri.
Bahkan beberapa di antara mereka kehilangan nyawa karena kedinginan. Seiring berjalannya waktu, situasi terlihat semakin buruk. Bahkan badai salju yang berembus pun menjadi semakin kuat. Akan tetapi badai salju itu bukanlah penghalang yang besar bagi wasiat The Great Sun. Terlebih dia hanya harus mencari 2 orang yang memiliki garis keturunan Huang Jin dan memenuhi syaratnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama wasiat The Great Sun menemukan 2 kandidat yang sangat sesuai. Kedua orang itu tidak lain adalah He Luolan dan Ma Hongyun. Dalam sekejap, He Luolan dan Ma Hongyun pun ditarik ke dalam gedung 88 Yang. Ma Hongyun terkejut. Tempat apa ini? Dia kembali mengamati sekeliling. Ma Hongyun sedikit keheranan karena tidak ada badai salju di sekitarnya. Bahkan lingkungan di sekitarnya terasa sangat hangat seperti musim semi. Sesaat kemudian sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Ma Hongyun dan He Luolan. Dia berkata, "Kalian ada di pusat gedung 88 Yang." "Siapa ini?" gumam He Luolan. Sementara itu, Ma Hongyun terlihat sangat ketakutan dan tanpa sadar ia berdiri ke samping He Luolan. Tiba-tiba udara di depan mereka mulai berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan memadat, lalu membentuk sebuah rupa yang mirip dengan The Great Sun. "Kau?" Ma Hongyun tergagap sambil menunjuk ke arah wasiat The Great Sun. Sedangkan sebagai seorang pemimpin klan He, tentu He Luolan menyadari, dan sikapnya pun berubah menjadi serius. Dia lalu memberi hormat. Keturunan memberi hormat kepada leluhur The Great Sun. Wasiat The Great Sun hanya menghela nafas dan berkata, "Aku tahu kalian berdua pasti sangat terkejut dan kebingungan." Singkat cerita, pria ini telah masuk ke gedung 88 Yang dan membuka segel pada roh tanah. Itulah awal dari permasalahan mengapa tanah terberkati istana kekaisaran ini berada dalam kondisi yang kritis. Saat mengatakan itu, wasiat The Great Sun mengumpulkan bintik emas dan menunjukkan gambar Chang San Yin. Ma Hongyun pun terkejut. "Tunggu, itu adalah Tuan Raja Serigala." Sementara itu, He Luolan tampak mengepalkan erat tangannya. Dia mencoba menahan semua amarahnya. Tapi, The Great Sun kemudian berkata lagi, "Apa yang kalian lihat ini bukanlah penampilan aslinya." Sesaat kemudian, gambar Chang San Yin kini mulai berubah dan menampilkan sosok Fang Yuan yang sebenarnya. "Itulah wajah sebenarnya dari orang ini," kata wasiat The Great Sun. Akhirnya penyamaran dari Fang Yuan pun terbongkar. Karena memang Gu Fana itu tidak akan bisa membodohi wasiat The Great Sun yang dulunya adalah seorang Master Gu Immortal peringkat 9. Bahkan meski Fang Yuan telah diam-diam menjelajahi domain terpencil saat wasiat The Great Sun masih tertidur, tetapi tetap saja di dalam gedung 88 Yang terdapat banyak Guworm yang telah mencatat semua tindakannya. Karena itu, wasiat The Great Sun tahu semua yang telah terjadi, dan saat terbangun dia langsung berkomunikasi dengan Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca. Jadi ternyata identitas Chang San Yin itu palsu. Sial, dia sungguh berani membohongiku dan semua orang hanya untuk menyusup ke tanah terberkati istana kekaisaran. He Luolan kini tampak marah. Lalu, wasiat The Great Sun berkata, "Akan tetapi orang ini tidak hanya memiliki nyali yang besar, melainkan dia juga telah mempersiapkan semuanya dengan begitu matang. Melihat 2 metode yang telah ia gunakan untuk melawanku, tentu itu bukanlah hal yang bisa ia lakukan seorang diri. Pasti ada kekuatan besar yang diam-diam telah mendukungnya. Sementara itu kalian berdua adalah keturunanku. Seperti yang kalian ketahui, gedung 88 Yang telah diretas oleh orang luar dan kini berada dalam masalah yang besar. Jadi sekarang aku membutuhkan kekuatan kalian untuk menyelesaikan masalah ini." Seketika He Luolan dan Ma Hongyun saling bertukar pandang dan keduanya pun setuju untuk melakukan yang diminta oleh The Great Sun. Lalu The Great Sun mulai menjelaskan berbagai hal tentang rencananya.
Setelah mendengar semua penjelasannya, akhirnya Heluwulan mengetahui alasan mengapa gedung 88 yang membantu Tai Bayun-seng yang jelas-jelas bukanlah keturunannya. Tapi di sisi lain, Heluwulan juga sangat terkejut karena wasiat The Great Sun menginginkan dirinya untuk menjadi pemilik tanah terberkati Istana Kekaisaran. Meskipun tentu saja menjadi tuan dari tanah terberkati Istana Kekaisaran itu akan memiliki manfaat yang luar biasa. Tapi kemudian Heluwulan berkata, tanah terberkati Istana Kekaisaran adalah sesuatu yang istimewa. Rupanya tanah terberkati ini tidak bisa dimiliki oleh satu orang dan membutuhkan 2 orang pemilik. Pantas saja leluhur mendirikan istana suci dan membuatnya sedemikian rupa supaya permaisuri bisa tinggal di dalamnya dengan tenang. Tapi kali ini, menggunakan gu emosi palsu untuk menipu roh tanah, itu sungguh adalah ide yang bagus. Namun, bagaimana bisa anak ini yang terpilih menjadi salah satunya? Mungkinkah leluhur The Great Sun mengira jika dia adalah pion yang mudah untuk dikendalikan? Heluwulan kini tampak berpikir sambil menatap jijik ke arah Ma Hongyun. Tapi karena dia telah dipilih oleh wasiat The Great Sun, maka Heluwulan pun tidak berani bertindak gegabah. Di sisi lain, berbeda dengan Heluwulan, Ma Hongyun tiba-tiba teringat sesuatu dan dia berteriak, "Tunggu sebentar, Nona Xiaoyun dan istriku Xiaoli masih berada di luar. Aku tidak ingin menjadi pemilik tanah terberkati ini. Cepat keluarkan aku harus menyelamatkan mereka." Mendengar bantahan dari Ma Hongyun, wasiat The Great Sun tidak marah sedikit pun, dan dia justru semakin menyukai Ma Hongyun. Wasiat The Great Sun pun kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Merawat wanita cantik, kau benar-benar adalah keturunanku. Tapi begitu kau menjadi pemilik tanah terberkati Istana Kekaisaran, seluruh wilayah ini akan menjadi daerah kekuasaanmu. Setelah itu, kau bisa memiliki semua wanita cantik yang kau inginkan." Tapi Ma Hongyun tidak mau. Dia kembali berteriak, "Tidak, situasi di luar sana sangat berbahaya. Aku harus segera pergi untuk menyelamatkan mereka berdua. Apapun masalahnya, kita bisa diskusikan nanti. Jadi sekarang lepaskan aku dan biarkan aku menyelamatkan mereka." Mendengar itu, wasiat The Great Sun kemudian berkata, "Bocah, bahkan dengan kekuatanmu sekarang, apa kau pikir kau bisa melindungi dirimu sendiri? Jika kau saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana mungkin kau melindungi orang lain? Tetaplah di sini dan patuhlah dengan perintahku. Dan tenang saja, akulah yang akan menyelamatkan wanitamu." Mendengar itu, Ma Hongyun pun berhenti merengek. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.